Kembali lagi kita lanjutkan materi kita, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di Indonesia di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial, di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ekonomi, menghapus segala kebijakan Daniels seperti kontingenten atau pajak atau penyerahan diganti dengan sistem tanah sewa. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena 1. Sulitnya menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulitnya menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 2. Di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 residen termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Masing-masing keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. 3. Di bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Amoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia amoldi. Raffles menulis buku Histories of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh akibat berakhirnya kekuasaan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London. Isi Konferensi London antara lain Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris. Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816. John Pendal diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. 3. Masa pemerintahan kolonial Belanda atau Johannes van den Bosch. Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi keuangan bagi Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan kultur stelsel dan capitalisation system atau tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Aturan sistem tanam paksa. 1. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. 2. Tanah yang disediakan untuk tanam wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dan jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanah wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih dari 3 bulan. 5. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari
1/5 tahun di perkebunan pemerintah. 6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan akibat kesalahan petani. 7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam kenyataannya, pelaksanaan kultur stalker banyak terjadi penyimpangan karena berorientasi pada kepentingan imperialisme di antaranya. 1. Jatah tanah yang tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan melalui tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan tanah sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Akibat tanam paksa. 1. Bagi Belanda, tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya: 1. Kas Belanda menjadi surplus atau berlebihan. 2. Belanda bebas dari kesulitan keuangan. Bagi Indonesia, akibat adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu: A. Banyaknya tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. B. Rakyat makin menderita. C. Wabah penyakit merajalela. D. Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. E. Kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. D. Penentang tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan orang-orang menentang tanam paksa terdiri dari: 1. Golongan pendeta. Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron van Hoven. 2. Golongan liberal. Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya: A. Doris Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. B. Frans van de Voete dengan mengarang buku berjudul Suiker Kontrakten atau kontrak kerja. Baiklah anak-anak, cukup di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Di lain waktu kita sambung kembali. Sekian dulu pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih.